Jangan-jangan selama ini Mas tuh bersekongkol dengan Prabu Wijaya untuk menjatuhkan Mas Iksan? Atau sengaja ya Mas ya? Mas mengkhianati kami dengan mendapatkan uang dengan pura-pura menjadi sahabat kami? Dengan bersekongkol dengan Prabu Wijaya? Iya, jangan-jangan kamu itu tidak tahu. Sama Surti yang bekerja di sana, tapi bukan benar. Jadi benar Mas, Arman yang tinggal di rumah Prabu Wijaya itu anak kamu kan? Apa-apaan kan ini? Kamu sudah tahu kalau Ihsan itu sudah meninggal. Tapi kamu terus mendatangi Amira dan tanya-tanya soal ayahnya. Mau kamu apa? Hah? Kamu mau bikin malu saya? Kamu itu istri saya sekarang. Coba kamu pikir. Apa yang kamu lakukan itu pantas? Mas Prabu, maafkan aku. Aku nggak pernah punya maksud mau mempermalukan Mas Prabu. Aku cuma masih penasaran, Mas. Apa Mas Ihsan itu benar masih hidup? Karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau Mas Ihsan itu sudah dimakamkan. Apa urusan kamu kalau begitu? Kamu datang dan lihat sendiri ke pemakamannya. Kalau Ihsan sudah meninggal. Berarti kamu tahu kalau Ihsan itu sudah mati. Apa? Ada maksud lain kamu curiga kalau Ihsan itu belum mati? Kamu masih mencintai dia kan? Kamu nggak rela kalau Ihsan itu sudah mati kan? Enggak, Mas. Enggak, bukan kayak gitu. Halang, Aini. Aini. Saya sudah terus-menerus bersabar soal Ihsan ini. Tapi kamu masih juga sama. Mau tahu buktinya? Kamu berikan kalung itu karena kita Zahira. Kalung berbentuk hati itu. Saya tahu, itu kalung pemberian Ihsan ke kamu, ya kan? Ya, ini. Memang kamu tidak pernah cerita sama saya. Tapi kalung yang berbentuk hati yang kamu berikan ke Zahira itu adalah pemberian Ihsan ke kamu. Waktu itu, saya tidak berpikir macam-macam. Saya biarkan saja. Saya tidak curiga. Tapi melihat kamu terus-menerus bertanya apakah Ihsan itu masih hidup atau tidak, saya jadi mulai ragu, Aini. Itu artinya kamu masih mencintai Ihsan, kan? Apa untuk mematikan rasa cinta? Apa, Mas? Apa yang mau Mas bilang? Mas bilang apa tadi? Mas! Mas tadi mau bilang apa, Mas? Untuk menghentikan rasa cintaku ke Mas Ihsan, Mas harus membuat apa? Mas bilang sama aku. Membunuh. Kau pembunuh ayah saya. Kau pembunuh ayah saya. Astagfirullahaladzim. Apa maksud Mas itu membunuh, Mas? Mas Prabu. Jawab aku, Mas Prabu. Waktu kita datang ke pemakamannya Mas Ihsan, Amira itu yakin sekali dia bunuh ayahnya. Dan Utari juga selama ini selalu nuduh aku, Mas, kalau aku suaminya seorang pembunuh. Jawab aku, Mas. Jawab aku. Aini, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu pikir orang seperti saya akan mempertaruhkan semua kehormatan yang saya miliki dalam menghilangkan nyawa orang lain?
Aini, saya tidak segila itu. Kamu tahu itu. Aini. Aini. Tidakkah kamu merasa konyol? Kita jadi bertengkar begini hanya gara-gara Ihsan. Bukankah dia cuma kenangan dari masa lalu kamu? Dan dia sudah meninggal. Kamu harus mengerti ya ini. Kenapa saya sangat marah sekali sama kamu waktu kamu mencari Ihsan? Karena saya tidak mau kamu memikirkan dia lagi. Saya mencintai kamu, Aini. Sangat mencintai kamu. Dan saya sangat cemburu. Jadi saya mohon sama kamu. Tolong. Jangan pikirkan orang yang bernama Ihsan. Tolong saya. Apa betul kata-kata Amira dan Utari selama ini? Bahwa Mas Prabulah orang yang telah membunuh Mas Ihsan? Rupanya Tante Aini sama Papa lagi bertengkar gara-gara masalah ayahnya Amira. Dan sekarang, Tante Aini jadi curiga kalau Papa membunuh ayahnya Amira. Gue harus segera kasih tahu Mama soal ini. Jadi Papa ribut sama si perempuan murahan itu gara-gara masalah Ihsan? Iya. Gila tuh Aini. Bisa-bisanya ikut-ikutan nyalain papa kamu karena papa kamu sudah membunuh si bapaknya Amira. Begitu? Iya. Mama ngapain sih? Senyum-senyum sendiri kayak gitu? Dasar anak bodoh. Kamu nih gimana sih? Ini kesempatan emas kita untuk memperburuk suasana antara papa dan perempuan gundiknya itu yang murahan dan kampungan dan ucapan sosial. Luar biasa, kesempatan selalu berada di kita. Mulai dari mana ya? Dari mana ya, Ma? Kenapa sih Man sama Om Wisnu? Kamu marah sama dia? Ya jelas aku marah lah. Dia nggak mau ngakuin aku sebagai anaknya. Om Wisnu ayah kamu. Ya tapi dia nggak mau ngaku. Bu. Ibu udah pernah ketemu sama anaknya Om Wisnu belum? Orangnya kayak gimana, Bu? Ibu pernah ketemu anaknya Om Wisnu, tapi dulu sekali. Sewaktu anaknya Om Wisnu itu masih bayi. Amira, tahu nggak? Sewaktu kalian masih bayi, ayah kamu sama Om Wisnu itu pernah jodohin kalian loh. Terus sekarang anaknya Om Wisnu kemana, Bu? Katanya Om Wisnu sih dititipin sama saudaranya di kampung. Tapi setelah itu ibu nggak tanya-tanya dia lagi. Om Wisnu ayah kamu. Ya tapi dia nggak mau ngaku. Ya Amira, kamu tahu sendiri lah. Dia punya anak namanya Arman. Dia juga punya adik namanya Surti. Aku namanya Arman. Aku juga punya bude namanya Surti. Memangnya kenapa kamu tanya itu, Amira? Gini, Bu. Tadi waktu Amira lagi sama Arman ngobrol tadi, Arman tuh sempat curiga kalau Om Wisnu tuh ayahnya Arman. Jadi Arman bilang begitu. Apa mungkin memang benar dia anaknya ya? Nama anaknya Mas Wisnu kan juga Arman. Umurnya sekitaran segitu juga. Terus yang waktu itu ketemu di pasar, budenya si Arman namanya juga Surti. Nama adiknya Mas Wisnu. Kalau dia itu adik saya, udah saya kenalin ke kamu. Kalau dia itu memang adik saya. Kok bisa semuanya kebetulan sama ya?
Apa memang benar kali kalau Arman itu anaknya Mas Wisnu? Tapi kenapa dia tinggal di rumahnya Prabu? Sudahlah Amira. Lagian nggak mungkin kalau Arman itu anaknya Om Wisnu. Ya kamu ngapain sih mikirin dia? Dia tuh tinggal di rumah Prabu Wijaya. Udah cepet, bantuin ibu bikin kue, ya. Tapi kalau benar Arman itu anaknya Mas Wisnu, aku harus cari tahu kenapa dia malah membiarkan anaknya kerja untuk Prabu Wijaya. Ini sebagai DP dulu. Sekarang saya mau nanya, kenapa Bapak sekarang nggak mau ngakuin saya sebagai anak? Pak, salah saya apa sih, Pak? Mas Wisnu lagi bengong ya? Dari tadi saya cariin kamu loh, Mas. Ya, kenapa? Ada apa, Utari? Mas Wisnu masih ingat kan? Sewaktu saya di pasar, saya ketemu sama anak muda yang namanya Arman dan budenya yang namanya Surti. Kenapa tiba-tiba kamu membahas masalah itu lagi? Kenapa Mas Wisnu jadi tegang? Atau jangan-jangan Arman itu anak kamu kan, Mas? Mas Wisnu, kalau memangnya Arman itu anaknya Mas, kenapa Mas biarkan dia tinggal di rumah Prabu Wijaya? Hah? Supaya dia bisa hidup enak, tinggal sama orang kaya, iya? Atau jangan-jangan selama ini Mas tuh bersekongkol dengan Prabu Wijaya untuk menjatuhkan Mas Iksan? Atau sengaja ya Mas ya? Mas mengkhianati kami dengan mendapatkan uang dengan pura-pura menjadi sahabat kami? Dengan bersekongkol dengan Prabu Wijaya, iya? Jangan-jangan kamu itu tidak tahu. Arman sama Surti yang bekerja di sana, tapi bukan benar. Jadi benar, Mas. Arman yang tinggal di rumah Prabu Wijaya itu anak kamu kan? Utari, dengarkan aku. Arman yang ada di rumah itu memang anak. Tapi bukan berarti aku mengkhianati kamu ataupun mengkhianati Iksan. Bukan. Percaya sama aku. Percaya. Aku sudah memikirkan ini masak-masak. Aku punya rencana sendiri. Makanya aku menaruh anakku sejak kecil di rumah si penjahat itu. Aku punya rencana yang sangat besar. Aku ingin menuntut keadilan atas apa yang sudah Prabu lakukan. Percaya sama aku. Percaya. Sampai-sampai aku rela berpisah dengan anakku sendiri, Utari. Tapi tolong kamu rahasiakan ini dari siapapun. Rahasiakan. Termasuk Amira. Percaya sama aku. Aku punya rencana sendiri. Apa untuk menghentikan rasa cinta kamu ke Iksan itu saya harus membunuh? Apa yang tadi mau Mas Prabu katakan? Ya Allah, gimana kalau ternyata selama ini Mas Prabu memang ada kaitannya dengan kematian Mas Ihsan. Kalena, Aini, saya kok akhir-akhir ini jadi banyak berpikir deh. Perasaan tuh kayaknya nggak enak banget. kenapa Kak? Nggak tahu ya, kayaknya saya jadi berpikir kayaknya yang membunuh Iksan itu adalah Mas Prabu, suami kita.